Yang saya hormati kepada Bapak Camat Keleri, Bapak Dr. Rizky Cahyo Suryo MAP. Yang saya hormati pendamping desa Mangungsari Kecamatan Keleri. Yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya. Yang saya hormati Kepala Desa Mangungsari Ibu Eko Budi Utami beserta perangkatnya. Yang kami hormati Kepala Kelurahan Taman Martani Bapak Gadang Harjanata dan perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Babinka Timmas, Bidan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bapak Ketua RW RT, Linmas, LPMD, KPMD, TP PPK PKK, Kader Posyandu, Pak Darwis, dan TPK Desa Mangungsari. Pertama, mari kami panjatkan syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pelatihan lembaga desa untuk percepatan pencegahan stunting Desa Mangungsari, Kecamatan Keleri, Kabupaten Kendal, di Kelurahan Taman Martani, Sleman, Yogyakarta. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la qaula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Camat Keleri, Bapak Dr. Andes Dwi Cahyono Suryo MAP beserta staf, ada Bapak Eko Basuki yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping desa, Bapak Ali Muhdi, dan Bapak Ibu pendamping desa yang lain yang saya hormati, Bapak Ketua BPD, Bapak Kuswanto dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Kepala Kelurahan Desa Kelurahan Taman Martani, Bapak Dandan yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Yang kami hormati dari Kelurahan Taman Martani, Lurah masih ada acara ini Pak Carik, Pak Tommy Nugraha, terus saja jalan perangkatnya, dan kami hormati juga Pak Ketua BPK atau BPD. Yang kami hormati ini dari segenap ini Nyun Sewu Pak Carik ini betul so ya.
Menteri Desa, moga-moga di antara semua ini nyantol semua. Nah, di sini nyantol semua dan nantinya diwujudkan di Desa Mangkusari seperti itu gitu. Karena nak dewean lali, tapi kalau banyak saling mengingatkan. Ini kan intinya seperti itu. Yang kami hormati juga nih Bu Kades Mangkusari dan perangkatnya, dari Ketua BPD beserta jajaran perangkatnya, dari pendamping desa ini komplit, ini juga dari Babinsa, Babin Kamtipmas, karena pakaian kita sama tidak kelihatan, ada di antara itu di depan. Juga dari lembaga kemasyarakatan desa, ini juga dari Ketua RT RW, dari Linmas, dari LPMD, KMD, tim penggerak PKK. Oleh tanggal itu di tahun 2023 awal ternyata masih banyak. Saya kabarnya ada 266 desa, sekitar 6.040 anak yang stunting. Banyak ya, stunting itu 6.000. Kecamatan tadi di tahun 23 Desember itu sekitar 224 anak. Kalau tadi sampaikan Ibu Kepala Desa bahwa stunting di sini di Manglung masih ada 9, targetnya 0%. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Desa. 0% ini menjadi PR, tapi sudah punya target. Saya senang mendengarnya, Pak. Apalagi sudah punya gedung, gedungnya hebat. Mangkusari adalah desa yang terbaik untuk Kecamatan Eri. Tepuk tangan lagi. Desa Mangkusari juga salah satu desa yang terbaik untuk yang nasional. Buktinya ada tambahan DD tahun 2024 sekitar 144 juta tambahannya. Tepuk tangan lagi. Banyak ya? Bagus-bagus semuanya. Sudah terbaik kita jaga. Apalagi tas stunting punya target 0%. Saya pun akan mendampingi terus kalau bisa 0% tur bersama Bu Bidan. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya tadi saya sampaikan judulnya adalah peran lembaga, lembaga desa. Lembaga desa itu kalau kita runtut di desa itu ada yang namanya Pemdes. Betul ya? Pemdes ini ada Ibu Kepala Desa dan ada perangkat desa. Ada BPD, betul, okay, BPD. Kita ngomong tentang lembaga kemasyarakatan desa. Ada LPMD, betul. Ada LTRB, ada Karang Taruna, ada Posyandu, ada PKK, gitu ya. Yang kuning-kuning PKK ya. Ada termasuk Podarwis, ada juga TPK, ada KPN, ada TPPS. Ini terkait stunting, Pak. Karena nanti ini harus berfungsi semua. Ada di sana sudah dibentuk yang namanya Forum Rumah Desa Sehat. Ya, sudah ada di sana di semua desa, termasuk Desa Mangkusari. Ini harus punya perannya seperti apa? Karena upaya tadi sampai 0, upaya untuk mempercepat penurunan stunting, ini lembaga-lembaga ini harus berperan semua. Pemdes saya yakin sudah berusaha, satu, membangun suatu posyandu, membangun keadaan air bersih, membangun keadaan sarana prasarana kesehatan, membangun spal, okay? Membangun jamban-jamban ada di desa. Semuanya sudah lengkap. Desa ini luar biasa manusia, sudah lengkap sebenarnya sudah terbiasa seperti itu. Tetapi ternyata masih ada stunting tadi, Pak. Mari kita upayakan lagi untuk lebih keras lagi untuk mengenalkan tadi target dari Kepala Desa. Dari Bapak Kepala Cahyono Suryo yang saya hormati Kepala Desa Mangkusari, Ibu Ema Bukitani, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kelurahan Desa Taman Martani, yang saya hormati Bapak Ibu lembaga desa yang hari ini hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang saya hormati Pak Ali selaku pendamping desa. Menyambung dari yang tadi Pak Ali sampaikan, karena untuk
untuk pencegahan stunting. Kalau Pak dari yang bagiannya, kalau dari saya lebih ke apa ya, penekanan untuk ke kader posyandunya, karena memang yang namanya stunting itu selain dari gizi seimbang, dari pengukuran penimbangan ya, pengukuran penimbangan saat posyandu itu juga perlu diperhatikan, karena salah pengukuran, salah penimbangan itu juga akan mempengaruhi status gizi anak, yang mungkin biasanya yang sering terjadi kalau di posyandu ya Bu, anak bayi kalau diukur rewel ya, biasanya dia benar atau apa itu bisa mempengaruhi nanti hasil pengukurannya. Nah di sini saya akan lebih menekankan untuk ke kader posyandunya nggih, mohon maaf nggih, kader jangan bosan-bosan nggih. Dari yang kita bulan September ada 17 nggih, dengan mengevaluasi pengukuran kembali nggih, pengukuran bayi balita saat posyandu itu ternyata sekarang bisa turun jadi 9. Turunnya drastis nggih Bapak Ibu nggih. Ternyata ada kesalahan dalam pengukuran. Itu yang paling utama. Mungkin gizinya sudah diperbaiki, kok anakku masih stunting. Itu kemarin ada beberapa kasus nggih. Ternyata setelah ditimbang ulang, waktu penimbangan anaknya lorok, anaknya kakinya nggak lurus, itu juga nanti akan berpengaruh. Jadi pada saat pengukuran, terutama di anak bayi yang pengukurannya tidur, itu dilakukan oleh minimal dua orang kader dan dibantu oleh ibunya. Mohon untuk ibu-ibu yang punya bayi balita, kalau jenengan nimbangke putrane, ojo pasrah bongkoan oleh kader Bu. Biar dumeh anaknya diukur, jenengan liyane. Padahal anak itu biasanya hanya dekat dengan ibu, akan takut dengan orang lain. Jadi pas waktu pengukuran itu alangkah baiknya panjenengan juga ikut megangi anaknya. Jadi bagian kepala ada satu, yang bagian perut ada satu, kemudian kadernya yang ukur di bawah satu. Itu hasilnya akan lebih valid, dan itu terbukti dari bulan yang Agustus kita 17, Septembernya kita jadi 9 setelah dilakukan evaluasi dan pengukuran yang tadi saya sebutkan oleh kader, kita turun drastis. Semoga untuk bulan depan kita akan turun lagi dengan kerja kader yang lebih getol lagi Bu. Karena kader sekarang Hormati Bapak Camat, Ibu Lurah, Pak Ketua BPD, dan Bapak Babin Kamtibmas, juga Bapak Ibu Ketua lembaga ataupun lembaga yang ada di Desa Mangkunsari, Kecamatan Ngaleri, Kabupaten Kendal. Gimana kabar Bapak Ibu? Baik ya. Sudah pernah ke Jogja sebelumnya? Tapi ngomong-ngomong kayaknya Jawa Tengah mau dipotong-potong lagi ya. Mau tambah lagi untuk wilayahnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati ya. Selamat datang di Kelurahan Taman Martani. Kalau di sini kita nyebutnya kelurahan Pak, kalau di Jogja. Okay. Kalau nanti di atas Jogja, itu kita nyebutnya ya sama desa gitu ya. Kita sama desa juga, aturan dan sebagainya kita ikut Undang-Undang 6. Okay. Jadi sama-sama desa, kita teman gitu ya. Tapi khusus di Jogja, karena kita kaitannya dengan Undang-Undang Keistimewaan, kita ada nomenklatur. Jadi yang desa itu jadi kelurahan gitu ya, termasuk di lembaganya. Lembaganya itu mulai dari misalkan Pak Lurah, kalau di Kendal itu ada Pak Kades, Pak Sekretaris Desa, kasih keamanan, kasih pelayanan dan sebagainya. Di kami ada penyebutan yang berbeda. Jadi kalau kepala desa itu di kami lurah. Kemudian untuk sekretaris desa kami cari, untuk kasih pelayanan di sini kami tua Pak. Meskipun di sini kami tuanya masih muda. Ini baru 24 tahun Pak ya di sini. Masih muda. Dan yang lainnya nanti bisa sharing-sharing.
untuk kewilayahan kita dibantu oleh 22 padukuan Pak. Mungkin agak berbeda ya. Kalau di tempat Bapak Ibu di Mangunsari berapa? 3 padukuan ya. Di tempat kami 22 Pak. Jadi ya lumayan gitu ya. Bayangnya kayak. Kemudian jumlah penduduk Bapak Ibu, jumlah penduduk di tempat kami 17.000 lebih gitu ya. Nanti dengan bayangan sendiri gitu ya. Tetapi nanti kalau ngomongin duit anggaran itu ya nanti bedanya sedikit saja sebenarnya begitu. Baik Bapak Ibu, sedikit kita sampaikan ya. Nah ini tadi yang kita sampaikan di Kelurahan Taman Mata ini menjadi salah satu desa dari 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman. Nah ini penduduknya kurang lebih 17.000, bahkan ini sudah lebih Pak. Padukuannya 22 padukuan, ada 48 RW, ada 127 RT. Nah, itu yang menjadi beda di DIY, termasuk lembagaannya gitu, dan sebagainya, termasuk tata ruang, kemudian pertanahan gitu ya, itu akan berbeda caranya mengatur di DIY dengan provinsi yang lain. Yeah. Kemudian Bapak Ibu kita sampaikan APBD kami ini ya sekitar 7 miliaran lah. Pernah kita sampai 10 miliar juga, nggak banyak, hampir sama saja. Gitu. Kemudian kita sampaikan inovasi-inovasi yang ada di kelurahan ya. Jadi memang kami di kelurahan itu nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Coba kalau secara organisasi hampir sama dengan yang di Kendal, paling sama. Ada lurah, ada Pak Kades, kemudian dibantu oleh Carik ngurusin administrasi, nanti Carik ada kemudian KUR, keuangan, tata usaha gitu ya, kemudian sama Pak Rito perencanaan gitu ya, sama gitu ya. Kita juga cuman ada bantuan pelaksanaan kewilayahan, mungkin yang di Kendal hanya 3 ya pelaksanaan kewilayahan hukum, di kami ada 22, jadi orangnya juga cukup banyak. Di Padukuhan itu penduduknya DPT-nya aja sudah 1.200 Pak, satu Padukuhan. Penduduknya hampir 3.000 satu padukuhan. Nah itu kalau di Jawa Tengah mungkin sudah jadi. Itu di sini kita ngomongnya di sini. Ya beda ya, karena memang di Jogja itu dulu tidak pemekaran. Kalau di Jawa Tengah dan sebagainya mungkin kalau agak banyak sendiri itu mulai ada pemekaran. Yang mungkin secara syarat dan sebagainya sudah mencukupi, pemekaran dan masalah. Nah dulu oleh Pak Gubernur di Jogja ini tidak pemekaran. Di tahun 48 itu malah penggabungan, malah digabung Pak. Dulu ada 4 desa digabung menjadi satu, jadi Taman Martani. Rata-rata ada penggabungan seperti itu sehingga penduduknya cukup banyak. Ini di Kalasan termasuk ini tidak begitu banyak Pak. Ada di desa sebelah namanya Purwomartani, itu DPT-nya sudah 30.000 lebih Pak. DPT-nya ya, kita ngomongin DPT. Kalau penduduknya ya katakanlah dikalikan 3 itu ya sekitar itu, dikalikan 3 atau 4 gitu ya. Itu ya, jadi dulu kita di tahun 2017 ini kita Pak Dukuh semuanya sudah kita kasih laptop Pak dulu. Nah laptopnya untuk apa? Ya bukan untuk geleng-gelengan enggak, tetapi itu kita gunakan untuk melayani masyarakat. Jadi pembuatan surat menyurat sudah dari Pak Dukuh. Karena apa? Karena kita itu diminta untuk melayani masyarakat itu dengan cepat, dengan standar cepat. Nah, nanti kalau semuanya pelayanan ke sini dengan jumlah penduduk kami 17.000, pasti di depan itu akan ramai sekali gitu. Padahal Pak Lurah itu nggak seneng kok nanti pelayanannya penuh, itu nggak seneng Pak, sehingga kita pecah. Jadi Pak Dukuh itu sudah bisa bikin berkas Pak, berkas nanti di bawah Lurah tinggal stempel selesai. Itu dulu. Nah berjalannya waktu ternyata ini masih kurang ya, kita ada namanya pelayanan prima Pak. Ini jemput bola. Ini kita sharing ya, maksudnya sharing itu bukan kemudian kami menggurui, enggak. Kita menyampaikan saja ini yang sudah kami lakukan. Nanti kalau Bapak Ibu ada potensi apa nanti disampaikan ke kami, siapa tahu nanti cocok bisa kita lakukan di sini. Begitu ya. Nah ini ada pelayanan prima. Ini kita cukup WA, misalkan Bapak Ibu nih pengen bikin akte kelahiran ya teman. Hanya tinggal telepon saja. Mas Pak, ini kita mau bikin akte kelahiran.
syaratnya ini. Kalau itu sudah dicukupi, petugas kami nanti akan datang ke rumahnya, kita ambil, selesai, kita kembalikan lagi. Nah, ini apa namanya? Program ini kita lakukan pada waktu pandemi COVID, Pak, sesuai arahan dari pemerintah. Panjenengan di rumah saja nanti untuk kaum rebahan itu ya, kaum rebahan yang senang rebahan sama dolanan HP, nanti bisa melakukan pelayanan administrasi. Nanti bisa kita kirim PDF karena kita sudah ada TTE ya. Nanti tinggal dia ngeprint sendiri di rumah, bisa. Tapi ternyata yang seperti itu nggak banyak kok. Nah, nanti yang banyak tetap ini teman kami ini yang nanti muter nih, namanya ini sebutannya kondangnya masuk di KTP Bu kalau di sini. Jadi kalau sudah muter itu tahu di KTP gitu, sudah apa. Dan kita branding dia pakai Vespa Pak. Ini pas waktu boomingnya Vespa kita belikan Vespa plat merah untuk kendaraan operasionalnya dia. Karena setiap hari itu dia muter Pak, muter untuk ngambil berkas-berkas itu. Kenapa kita belikan Vespa? Biar terangkat motivasinya. Loh, saya walaupun tugas ini cuma aku ya Vespa loh, gitu. Itu Pak Lurah, Pak Acara dan yang lainnya nggak ada yang fasilitasi plat merah Pak, cuma beliaunya saja untuk masyarakat. Iya, karena Pak Lurah belum mau Pak. Semangatnya beliau itu pengennya termasuk mobil-mobil yang di depan sini semua ini, kita beliau itu punya truk 2 Pak. Itu untuk masyarakat semua memfasilitasi katanya dengan pembuangan sampah, pengolahan sampah. Kemudian ambulan itu kita punya ambulan gratis Pak. Yang nyopir siapa? Bukan kami, bukan ada yang bayar, relawan semua. Itu dulu relawan COVID Pak, kita punya shelter di sana, yang ngurusi relawan semua Pak. Pemerintah mengajukan besok bikin SK untuk tim pemakaman. Nah, kita setiap Madura sudah punya semua, jadi nggak perlu kita buat gitu ya. Kalau kita buat, dan nanti yang kita buat satu, yang 22 saya semua kan kita rugi ya begitu. Sehingga tidak kita buat. Dan 2016 Pak, kita berdiskusi dengan Pak Lurah karena di tempat kami itu ada SMP Negeri 1 Pak, namanya SMP Negeri 4 Kalasan. Nah, yang masuk ke situ kebanyakan ya ngomong duit Pak, karena dia bisa, itu kan sudah berat sekali ya, mesti bayar. Padahal yang negeri itu kan pasti gratis semua. Nah, ini malah yang tidak mampu melayunya ke swasta dan harus berbayar. Makanya kita kemudian ada bimbel gratis, dan ini hanya khusus kelas 5 SD saja. Kenapa kita ambil kelas 5? Karena waktu itu kita juga diskusi dengan guru kelas 6 Pak. Oh, kesulitan kami di kelas 6 itu kita harus ngulangi materi banyak ya Pak. Padahal kita hanya punya waktu 1 semester saja gitu. Yang semester selanjutnya paling untuk kegiatan-kegiatan, ada ujian-ujian dan sebagainya. Sehingga ada usulan kelas 5 saja. Makanya kemudian kita mulai kelas ini sampai hari ini pun kita tetap berjalan Pak. Ada 3 tempat Pak, di Cageran, kemudian di Pakang sama di Randu Burbe. Kita punya juga kegiatan Taman Matani Peduli Pak. Jadi ini mewujudkan desa tanpa lapar, ini kita juga ada kegiatan ini. Jadi Taman Matani Peduli ini awal dulu kita tahun 2015 negara Taman Matani Peduli itu kita punya pasien ada 60 Pak. 60 itu semuanya lansia. Ada juga yang anak-anak, tetapi dia di lingkungan orang yang tidak mampu, sehingga secara makannya saja ini ya tidak apa ya, kurang begitu. Kemudian kita beri ini apa namanya, kita beri makan setiap hari, dan itu yang antarkan teman-teman Karang Taruna. Kita bisa Pak, dari sebelum COVID kita sudah punya ambulan, karena kita sudah punya relawan yang memang senang di kebencanaan. Waktu itu ada rescue taman, kemudian belalai waktu itu ada COVID dan semuanya tidak mengira. Nah, yang paling sibuk itu ambulan kami ini Pak. Jangan bisa bayangkan penduduk kami 17.000 Pak. Pas waktu COVID itu, pas waktu Delta itu, ambulan itu ngantri di Sajito Pak. Masih ngantri di sana, di telepon Pak, minta ambulan. Karena apa? Dulu itu walaupun tetangganya punya mobil, disuruh nganter itu nggak pada berani Pak. Ini betul Pak, nggak berani. Sehingga ambulan ini yang sangat sibuk sama mobilitas satunya itu.
Dulu yang paling aman pertama kita pakai mobil mas karena ada sekatnya. Maksudnya di depan sama belakang aman gitu, terus gas aja gitu ya. Pas waktu COVID, betul ya, internet mahal atau murah? Mahal ya. Nah, karena waktu itu ada keluhan dari masyarakat, Pak, ini internet saya susah ini di wilayah kami. Kemudian yang ada internetnya, Pak, ini biaya internetnya mahal. Karena waktu itu sekolah juga daring, harus Zoom dan sebagainya. Zoom sebenarnya nggak seberapa, tetapi setelah Zoom itu kan terus anak-anak mainan game, kemudian mainan YouTube dan sebagainya kan jadi mahal. Sehingga dari itu kemudian kita muncullah kegiatan internet murah. Waktu itu masyarakat gabung dengan internet kami hanya cukup bayar Rp100.000. Sudah gratis selama 1 bulan. Harus pakai apapun, mau nyetel apapun udah tidak masalah. Acara selanjutnya, dilaksanakan kunjungan lapang pelatihan Lembaga Desa Manggung Sari Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Di Kampung Buah Dusun Taman Candi Mulyo, Kalurahan Taman Martani, Kapanewon Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Di sini para peserta pelatihan memperoleh ilmu tentang budidaya buah dan sayuran di pekarangan agar bisa mewujudkan gizi yang cukup guna menekan angka stunting. Warga Candi Mulyo memanfaatkan sedikit bidang tanah di sepanjang tepi jalan kampung dan melestarikan beragam tanaman buah. Selain menjaga lingkungan, upaya ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi warga melalui rintisan kampung buah-buahan. Meski di tengah pemukiman penduduk, pelestarian tanaman buah terus terlaksana oleh warga Dusun Taman Candi Mulyo, Padukuhan Karangmojo, Kalurahan Taman Martani, Kapanewon Kalasan, Sleman. Tak kurang lebih dari 150 macam tanaman buah, mulai dari tanaman pepaya, jeruk, jambu, anggur, hingga tanaman dari mancanegara. Seperti black sapote dan klum ausia. Menurut Ketua Rukun Tetangga, RT 04, Seto Legowo, pelestarian tanaman buah ini awalnya hanya satu rukun tetangga saja di wilayahnya. Akan tetapi, kini mulai menjadi contoh wilayah rukun tetangga sebelah yang juga mulai antusias mengikuti jejak program penghijauan kampung. Selaku Ketua Rukun Tetangga 04, Seto Legowo, terus memberikan dorongan bagi warganya. Tepatnya untuk melestarikan tanaman buah. Mulai dari edukasi dan pemberian bibit tanaman hasil pengembangbiakan melalui stek batang atau cangkok maupun bibit tanaman hasil dari biji buah-buahan yang tertanam menggunakan polybag. Tak hanya tanaman buah, warga juga menanam jenis sayuran maupun bumbu dapur. Baik menggunakan polybag maupun pot kecil karena juga mereka anggap cepat manfaatnya. Meski terkendala tempat yang terbatas karena hanya memanfaatkan bidang tanah di tepi jalan, namun sedikit demi sedikit potensi ekonomi mulai warga rasakan. Hal ini melalui aktivitas jual beli buah maupun bibit tanaman yang mereka posting ke sejumlah media sosial.